Dahulu, Nusantara adalah negeri yang kaya. Hamparan tanah yang subur dan lautan yang melimpah menjadikannya surga bagi dunia. Kekayaan utamanya rempah-rempah, cengkeh, pala, lada, barang-barang lebih mahal dari emas di pasar Eropa. Keinginan untuk menguasai kekayaan ini membuat bangsa-bangsa Eropa datang. Mereka tidak sekedar berdagang, tapi juga menjajah dan mengeksploitasi. Bangsa-bangsa barat pertama kali datang ke Nusantara pada abad ke-16. Mereka adalah Portugis yang menguasai Maluku. Kemudian datang Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda yang menjadi penjajah paling lama di Indonesia. Dengan kedok perdagangan, mereka perlahan menancapkan kekuasaan, memonopoli hasil bumi, dan menindas rakyat Nusantara. Namun, sejarah juga mencatat bahwa bangsa Indonesia tidak tinggal diam. Dari Aceh hingga Papua, perlawanan terus berkobar. Mari kita telusuri kisah kolonisasi Barat dan perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Pada tahun 1511, Portugis datang dan menaklukkan Malaka, gerbang perdagangan Nusantara. Mereka menguasai jalur rempah-rempah di Maluku dan mendirikan benteng pertahanan. Namun, kehadiran Portugis tidak bertahan lama karena kedatangan Belanda yang lebih agresif. Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada 1602 yang bertujuan untuk menguasai perdagangan di Nusantara. Dengan politik Divide et Impera, politik adu domba, VOC menaklukkan kerajaan-kerajaan Nusantara satu persatu. Maluku, Jawa, hingga Sumatera jatuh ke tangan mereka. Setelah VOC bubar pada 1799, Belanda mengambil alih langsung dan menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stasel. Di bawah pemerintahan kolonial, rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi dan tebu, yang hasilnya dikirim ke Eropa. Akibatnya, rakyat menderita kelaparan dan kemiskinan. Tetapi, di balik penderitaan ini muncul benih perlawanan. Di berbagai daerah, rakyat Indonesia bangkit melawan penjajah. Pertama, Perang Diponegoro 1825-1830, di mana Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta memimpin perang besar melawan Belanda yang berakhir dengan pengasingannya ke Makassar. Kedua, perlawanan di Aceh 1873 dan 1904, di mana Aceh bertahan melawan Belanda selama puluhan tahun dengan tokoh-tokoh seperti Cuk Nyadin dan Teuku Umar. Ketiga, perlawanan Patimura 1817, di mana Patimura memimpin rakyat Maluku melawan penjajah, meskipun akhirnya gugur di medan perang. Keempat, perlawanan di Sulawesi oleh Sultan Hasanuddin, berjuang melawan VOC di Makassar pada abad ke-17. Setiap daerah di Nusantara memiliki kisah perjuangan, namun Belanda terus memperkuat cengkeramannya dengan politik kolonial dan sistem pendidikan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Pada awal abad ke-20, perlawanan tidak lagi hanya dalam bentuk perang fisik, tetapi juga dalam bentuk pergerakan nasional. Budi Utomo 1908, organisasi pertama yang berfokus pada kebangkitan pendidikan dan kebudayaan. Sarekat Islam 1911, memperjuangkan hak-hak rakyat kecil melawan penindasan ekonomi kolonial. Sumpah Pemuda 1928, generasi muda menyatakan tekad bersatu dalam satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Perjuangan ini mencapai puncaknya ketika Jepang yang sempat menggantikan Belanda pada 1942 akhirnya kalah dalam Perang Dunia II. Kesempatan emas ini dimanfaatkan para pejuang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan, Belanda masih ingin kembali berkuasa. Pertama, 10 November 1945, Pertempuran Surabaya, di mana perlawanan besar dipimpin oleh Bung Tomo melawan tentara sekutu dan Belanda. Kedua, agresi militer Belanda 1 dan 2, di mana Belanda mencoba merebut kembali Indonesia dengan kekuatan militer. Ketiga, Konferensi Meja Bundar 1949,
di mana setelah bertahun-tahun perang dan diplomasi, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan